Di pedalaman Jawa Barat, tersimpan kisah sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai sebagian besar Pulau Jawa. Kerajaan Pajajaran, demikian namanya, berdiri kokoh di atas tanah Pasundan. Berdasarkan prasasti Sang Hyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jayabhupati. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini mulai memperluas wilayah kekuasaannya dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu raja Pajajaran yang paling terkenal adalah Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Pada tahun 1482, ia dinobatkan sebagai raja dan membawa Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinannya, ibu kota Pajajaran, Pakuan Pajajaran, sekarang Bogor, menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Namun, semua itu tidak berlangsung lama. Pada abad ke-16, Pajajaran mulai mengalami kemunduran akibat berbagai faktor, seperti serangan dari Demak pada tahun 1522. Setelah Prabu Siliwangi, beberapa raja lainnya memimpin Pajajaran, namun tidak mampu mengembalikan kejayaan kerajaan. Pada akhir abad ke-16, Pajajaran akhirnya runtuh. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat para ahli tentang kerajaan Pajajaran ini. Yang menulis prasasti Batu Tulis itu putranya Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja. Agaknya sih ditulis sesudah kematian 12 tahun kematian Sri Baduga Maharaja. Jadi dugaan Pak Saleh dan Nasasmista ahli sejarah Bogor itu, kalau Sri Baduga meninggal 1521, makanya itu di pantasnya ditulis 1533 ya. Dan itu Raja Pakuan Pajajaran yang mempunyai banyak karya dan dikagumi memang Sri Baduga Maharaja. Apa sih yang dilakukan oleh Sri Baduga Maharaja? Dia membuat parit mengelilingi keraton. Dia membuat gunung-gunungan yang diumpamakan sebagai Gunung Mahameru. Gunungnya kota Pakuan Pajajaran. Dia ngabalai itu memperkeras jalan-jalan di kota. Dan terakhir dia membuat hutan lindung, hutan samida, hutan larangan. Ya ada yang mengatakan itu hutan terpentin atau hutan yang kayunya berbau wangi untuk diambil kayunya sebagai pewangi. Dilihat dari beberapa catatan prasasti Batu Tulis, di situ ada kata-kata samida yang mereka sebut semacam hutan larangan. Batu Tulis itu tahun 1533. Jadi kalau misalkan samida itu diasumsikan kebun raya saat ini, lebih dari 500 tahun yang lalu kebun raya sudah ada. Gitu. Tapi memang harus dibuktikan secara saintifik. Saat ini kita coba mengumpulkan beberapa informasi dari sejarawan, bukti-bukti yang ada yang bisa mendukung di pernyataan pada prasasti tersebut. Seperti misalnya ini ternyata ini menhir. Batu menhir ini ada sudah sejak lama sekali dan itu ada sejak sebelum prasejarah, jangan prasejarah. Kemudian yang lainnya seperti batu-batu ngabalai ini juga salah satu bentuk program infrastruktur pada zaman itu. Jadi mereka membangun jalan itu dalam bentuk tumpukan batu-batu menhir seperti itu. Misteri hilangnya kerajaan Pajajaran mungkin takkan pernah terungkap sepenuhnya. Namun, kisah ini mengajarkan kita tentang siklus kehidupan dan kejayaan yang pasti akan berakhir. Warisan Pajajaran akan terus menginspirasi kita untuk menghargai sejarah. Jika ada yang sekiranya kurang jelas, bisa segera ditanyakan dan akan dijawab sesuai fakta oleh admin. Sekian dari admin dan terima kasih.